Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan kami akan mempresentasikan materi telekomunikasi dan jaringan. Kami mengambil studi kasus peran internet dalam membangun kolaborasi efektif di pelayanan kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angel Lukita Santoso dengan NIM 187251076 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Akila Mirza Ferdian dengan NIM 187251077. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi telah membawa dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Tidak hanya negara maju, negara berkembang seperti Indonesia juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Salah satu bentuk pemanfaatan TI adalah intranet. Awalnya hanya sebagai media komunikasi internal, intranet kini berkembang menjadi sistem canggih yang mendukung akses informasi, komunikasi real-time, hingga koordinasi antar unit, termasuk dalam layanan kesehatan yang tersebar secara geografis. Secara umum, intranet memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan akses informasi, menyederhanakan komunikasi, dan mendukung manajemen sumber daya manusia. Dengan fungsi tersebut, intranet berperan penting dalam membangun kolaborasi efektif di sektor pelayanan kesehatan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran intranet dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi di pelayanan kesehatan. Yang kedua, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan intranet dalam mempercepat dan mempermudah proses kerja di rumah sakit. Yang ketiga, bagaimana intranet dapat membantu meningkatkan efisiensi komunikasi dan pengelolaan data dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan intranet dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran intranet dalam membangun kolaborasi efektif di pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk menganalisis manfaat penggunaan intranet dalam mempercepat dan mempermudah proses kerja serta transaksi di rumah sakit. Yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana internet dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, pengelolaan data, dan penyajian informasi yang tepat waktu dan tepat guna. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan internet dalam mendukung kualitas layanan kesehatan. Next. Selanjutnya, peran internet dalam kolaborasi. Yang pertama, internet menjadi sarana komunikasi internal yang aman dan terpusat. Intranet berfungsi sebagai sarana komunikasi di dalam rumah sakit. Petugas dapat saling bertukar informasi secara cepat dan aman tanpa harus bertatap muka langsung. Dengan begitu, setiap informasi penting bisa segera tersampaikan ke semua pihak yang membutuhkan. Yang kedua, mempermudah koordinasi antar petugas kesehatan meskipun berbeda unit. Melalui intranet, koordinasi antar bagian menjadi lebih sederhana. Misalnya, bagian administrasi, dokter, dan perawat bisa saling mengakses data pasien yang sama. Hal ini meminimalkan kesalahpahaman dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja kolaboratif sehingga pelayanan lebih efektif. Internet juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Semua anggota tim bisa bekerja bersama melalui sistem yang sama, sehingga tidak ada data yang tercecer atau informasi yang terlewat. Hasilnya, pelayanan kepada pasien menjadi lebih efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, manfaat penggunaan internet di rumah sakit. Yang pertama, proses administrasi dan pelayanan pasien menjadi lebih cepat. Dengan intranet, pekerjaan administrasi maupun pelayanan pasien bisa dilakukan lebih efisien. Misalnya, pencatatan data pasien atau permintaan obat ke farmasi bisa langsung diakses secara online, tanpa perlu bolak-balik antar bagian. Yang kedua, transaksi data dan informasi rumah sakit menjadi lebih mudah dikelola. Segala bentuk transaksi data seperti pembayaran, rekam medis, hingga laporan keuangan bisa dilakukan secara terintegrasi. Hal ini membuat proses lebih praktis dan mengurangi risiko kesalahan yang biasanya terjadi jika dilakukan secara manual.
Dan yang terakhir, ketiga, efisiensi pelayanan meningkat karena semua informasi tersedia dalam satu sistem. Karena semua informasi tersimpan dalam satu sistem, pelayanan menjadi lebih tertata. Dokter, perawat, dan staf rumah sakit dapat bekerja lebih efektif karena data yang dibutuhkan tersedia dengan cepat dan akurat. Next. Cara internet meningkatkan efisiensi komunikasi dan pengelolaan data. Yang pertama, memberikan akses real-time terhadap informasi pasien maupun manajemen. Dengan intranet, semua informasi dapat diakses secara langsung tanpa harus menunggu lama. Data pasien, jadwal dokter, hingga laporan rumah sakit bisa diakses secara real-time oleh semua bagian yang membutuhkan. Yang kedua, data yang diolah lebih akurat dan terintegrasi. Intranet menyimpan data dalam sistem yang terintegrasi, sehingga risiko kesalahan pencatatan bisa diminimalkan. Data pasien dan administrasi jadi lebih rapi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu dan tepat guna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan oleh tenaga medis maupun manajemen dapat diperoleh tepat waktu. Hal ini membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan sesuai kebutuhan, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit meningkat. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan internet dalam pelayanan kesehatan. Pertama ada kelebihan, yaitu diantaranya meningkatkan keamanan data dan kerahasiaan informasi. Yang kedua, efisien dalam komunikasi internal. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja dan kolaborasi. Intranet membantu menjaga keamanan data pasien dan informasi rumah sakit karena hanya bisa diakses oleh pihak internal. Selain itu, komunikasi antar staf jadi lebih efisien karena semua terhubung lewat satu sistem. Dampaknya, produktivitas dan kerjasama tim meningkat sehingga pelayanan kesehatan jadi lebih baik. Yang selanjutnya itu kekurangan. Pertama, ada biaya implementasi relatif tinggi. Yang kedua, sulit diukur keberhasilannya. Dan yang ketiga, mengurangi interaksi tatap muka antar karyawan. Namun, penerapan intranet membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan proses implementasinya juga tidak sederhana. Selain itu, karena sebagian besar komunikasi dilakukan lewat sistem, interaksi tatap antar karyawan bisa berkurang, sehingga kemungkinan menghambat hubungan sosial di lingkungan kerja. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kami, intranet memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kolaborasi efektif di pelayanan kesehatan. Penggunaannya mampu mempercepat proses kerja, mempermudah transaksi, serta meningkatkan efisiensi rumah sakit. Melalui akses informasi secara langsung, data yang akurat, dan penyajian informasi yang tepat waktu, intranet membantu tenaga kesehatan bekerja menjadi lebih efektif. Selain itu, intranet juga memberikan kelebihan berupa keamanan data, efisiensi komunikasi, dan peningkatan produktivitas. Meskipun masih memiliki keterbatasan seperti biaya penyelenggaraan yang tinggi dan berkurangnya interaksi tatap muka, secara keseluruhan, intranet merupakan perubahan besar dalam penyampaian layanan kesehatan yang lebih tepat, sasaran efektif, dan efisien. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kita. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.